Shalom para pemirsa setia yang dikasihi Tuhan. Sungguh bahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kiranya program All by Grace ini boleh menjadi berkat lebih lagi bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Dan kami boleh ada sebagaimana kami saat ini boleh mengikuti program All by Grace. Tuhan berikan kami hati yang mau mendengar dengan baik, sehingga apapun yang disampaikan bisa kami terima dengan baik, dan kami bisa lakukan dengan baik, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Berkasih karunia Tuhan, dan kami boleh menjalani satu kehidupan yang senantiasa senang, happy, dan bisa memuliakan dan menjadi kesaksian bagi hidup banyak orang. Kau sendiri ambil alih waktu berikut ini, biarlah Engkau berkasih karunia, Engkau sendiri yang akan mengurapi hambamu yang akan menyampaikan kebenaranmu. Biarlah kasih dan kuasamu boleh turun atas semua kami, pemirsa All by Grace, dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu berikut ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah. Ada seorang pemuda yang dalam masa 2 tahun terakhir ini mengalami masa yang paling buruk dalam kehidupannya. Karena ia kehilangan ayahnya, sehingga kehidupan keluarga menjadi sangat berat. Ia sebagai anak pertama yang seharusnya dapat berkuliah, menimba ilmu dengan teman-teman seusianya.
Namun semua rencana hancur berantakan mengingat masih ada adik yang harus dibiayai sekolahnya, sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga dengan pendidikan yang terbatas. Sehingga situasi dan kondisi memaksanya untuk bekerja dan menunda rencananya untuk berkuliah. Terkadang ia iri melihat teman-temannya yang sibuk berkuliah, menikmati sore santai di coffee shop dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di kampus. Sementara dirinya harus bekerja di sebuah minimarket dan membantu ibunya dalam berbagai urusan rumah tangga. Tanpa terasa, ia sangat membenci hidupnya sendiri. Berbagai upaya untuk menghibur diri telah dilakukannya. Sekali ia ikut berkumpul dengan teman-temannya. Tapi bukannya bahagia yang didapat, malah sebaliknya. Ia semakin iri hati saat mendengar cerita aktivitas sehari-hari dari teman-temannya itu. Ia sudah membeli barang-barang yang disukainya, namun kesenangan itu hanya bertahan sesaat. Lalu berganti ke perasaan menyesal telah menghabiskan uang yang banyak. Ia menghabiskan waktu dengan bermain media sosial, tetapi bukannya hiburan yang dia peroleh. Ia justru melihat bagaimana kehidupan orang lain yang tampak indah membuatnya merasa semakin terpuruk. Ia pun berpikir, mengapa semakin dicari kebahagiaan justru seakan semakin sulit didapatkan? Mengapa semakin dikejar, kebahagiaan justru semakin menjauh? Banyak orang mendedikasikan hidupnya untuk satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Beragam upaya dilakukan dengan tujuan supaya dapat memperoleh kesenangan. Alasan manusia bersekolah setinggi mungkin adalah demi mendapatkan pekerjaan yang baik, bisa meraih kesuksesan dan hidup berbahagia. Mengapa ada yang bekerja lembur hingga larut malam hampir setiap hari? Tentu ingin segera mendapat promosi dan kenaikan gaji dan hidup berbahagia. Mengapa rela habiskan uang hingga puluhan bahkan ratusan juta untuk berlibur ke luar negeri demi bisa refreshing, menghilangkan penat dan stres dari rutinitas sehari-hari dan menikmati kebahagiaan? Mengapa beli barang-barang branded dengan harga fantastis demi menunjukkan prestis, terima pujian dan pengakuan orang lain dan bisa merasa bahagia? Mengapa memilih menikah demi mendapatkan pasangan hidup yang dapat menemani dan hidup bahagia? Dunia modern menawarkan banyak cara agar kita bisa hidup happy, senang, tapi ironisnya meskipun fasilitas semakin banyak, hiburan semakin mudah diakses, kenyataannya angka kebahagiaan bukannya meningkat tetapi justru menurun. Semakin banyak orang yang tidak berbahagia. Mereka boleh saja tersenyum di rual, tapi hati sebenarnya lelah, susah, dan merana. Banyak yang terlihat kuat, tapi jiwanya hampa. Ada saja orang yang sukses secara materi, tapi merasa hidupnya hampa, tak bermakna. Pernah beredar sebuah cerita di media sosial tentang seorang konsultan dengan gaji fantastis hingga puluhan juta rupiah. Pekerjaannya prestisius dan menyenangkan. Ia rutin berkunjung ke berbagai kota besar di Indonesia dengan maskapai penerbangan terbaik, menginap di hotel berbintang 5, menyantap hidangan mewah, dan mengenakan pakaian dan aksesoris branded. Namun, hidupnya tak pernah lepas dari handphone dan laptop. Setiap waktu handphonenya terus berdering. Ratusan pesan menumpuk untuk dibaca dan dibalas. Dan matanya hampir tak pernah bisa lepas dari laptop hingga pukul 1 malam. Beragam menu breakfast yang lezat dan berbagai hotel ternama hampir tidak berkesan spesialnya lagi karena sudah sering menikmatinya. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa hidupnya hanya dihabiskan untuk bekerja. Uang yang banyak dan segala kemewahan hidup juga tetap tidak membuatnya berbahagia sekalipun ia telah memiliki segalanya. Beberapa orang memaknai kebahagiaan dengan memiliki banyak uang.
Ada juga yang mengartikannya sebagai kesuksesan, kekuasaan, menjadi penentu, mendapatkan cinta atau memiliki segala sesuatu. Tapi menginginkan sesuatu yang di luar jangkauan cenderung hanya akan membuat diri kita frustasi. Fenomena hustle culture atau budaya gila kerja misalnya sering membuat manusia terus mengejar kesuksesan tanpa batas, tanpa kenal waktu, tanpa memberi jeda, selalu merasa harus segera menaiki anak tangga baru yang lebih tinggi. Akhirnya hanyalah rasa lelah, stres, dan frustasi yang akan dialaminya. Mungkin saja kita berhasil mencapai tujuan lebih cepat, namun tidak sempat menikmatinya. Kita kehilangan banyak waktu berharga atas hal-hal istimewa yang tersedia bagi kita. Setelah sampai di posisi yang diinginkan, ternyata kita tidak memperoleh apa-apa, tidak ada kebahagiaan di sana. The happiness paradox adalah fenomena dari seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mencapai kebahagiaan dan menjadikan perasaan bahagia itu sebagai tujuan. Tidak heran jika seseorang justru menderita karena pikirannya lantas bagaimana seharusnya menjalani kehidupan agar bisa memperoleh kesenangan dan kebahagiaan. Bukankah sebagai Bapa yang baik, Tuhan pun sebenarnya menginginkan kita sebagai anak-anaknya dapat hidup dalam kebahagiaan, kesenangan, dan sukacita senantiasa. Sejatinya Tuhan rindu agar kita dapat mengalami kebahagiaan yang telah direncanakan bagi hidup kita. Sehingga kehidupan ini dapat sungguh-sungguh memiliki kesenangan, dijalani dengan senang hati. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya dapat menjalani kehidupan ini dengan happy, dengan senang, sukacita, dan berbahagia. Tetapi kenyataannya banyak anak Tuhan hidup dalam kesedihan, kemarahan, kebencian, sakit hati, saling ingin menyakiti, tidak mau mengampuni, kekecewaan, keputusasaan, dan berbagai perasaan negatif lainnya. Itulah sebabnya tidak ada kesenangan di dalam kehidupan mereka. Tema program All by Grace episode kali ini adalah kesenangan. Kiranya melalui pembahasan tema, kita dimampukan untuk mengoreksi diri, mengevaluasi hati dan hidup agar dapat memilih dengan benar, melangkah dengan bijak, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kesenangan, sukacita, kebahagiaan, dan senantiasa hidup berkemenangan. Langkah-langkah untuk dapat menikmati kesenangan dalam kehidupan ini antara lain. Yang pertama, memilih untuk hidup senang. Hidup adalah pilihan. Kita tidak bisa memilih semua keadaan harus oke selalu sesuai dengan yang kita ingini. Tetapi kita bisa memilih sikap hati kita dalam menghadapi semua itu. Artinya, bila ingin senang atau sedih, itu pilihan. Jadi, kembali kepada pilihan kita masing-masing. Manusia bijak memahami dan pasti akan memilih untuk senang, happy, meskipun dilukai, disakiti, atau dikecewakan. Kesemuanya itu tidak akan bisa membuat manusia tersebut menjadi sedih. Karena ia sudah bertekad dalam menentukan pilihannya. Sekali aku senang, sampai kapanpun aku akan tetap senang. Sekalipun situasi dan kondisiku sedang tidak menyenangkan. Karena ia sudah bertekad dalam menentukan pilihannya. Ada seorang wanita yang memiliki pergumulan berat. Kerinduan untuk memiliki keturunan bersama suaminya belum dijawab Tuhan. Sindiran demi sindiran sudah pasti didengarnya hari demi hari sampai itu mempengaruhi moodnya. Setiap kali ia pergi untuk beribadah bersama suaminya, bukannya pulang dalam keadaan bahagia, ia marah, tertekan, dan sedih sampai nafsu makannya hilang. Suatu hari, karena sudah tidak tahan lagi, ia datang ke rumah ibadah berdoa sendirian di hadapan Tuhan. Ia mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan dalam hati dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak. Imam yang bertugas pada saat itu melihatnya dan berpikir, perempuan itu mabuk anggur.
lalu menegurnya. Tetapi ia mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Setelah imam mendoakannya, ia pun pulang dengan hati lega tanpa lagi menjadi muram dan nafsu makannya bisa kembali. Hal demikian terjadi bukan karena doanya sudah dijawab. Ia belum juga mengandung, tetapi ia memutuskan untuk tidak terpengaruh lagi oleh situasi dan kondisi yang ada. Setahun kemudian, wanita itu dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, dan sebagaimana ia berjanji kepada Tuhan, ia pun menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. Wanita itu bernama Hana, dan anak yang dilahirkannya adalah Samuel, salah satu nabi besar dalam sejarah Israel. Salah satu doa syukur Hana tercatat dalam 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Bila segala sesuatu dalam kehidupan ini terjadi seperti apa yang kita inginkan, menjadi senang dan bahagia, tentulah tidak sulit, melainkan sebuah respons yang wajar. Keluarga bahagia, sehat-sehat, usaha berkembang, pekerjaan aman-aman, situasi sangat kondusif, tidaklah sulit bagi kita untuk mengalami kesenangan. Seandainya saja hidup bisa terus demikian, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Dunia ini sudah tidak sempurna lagi. Banyak hal bisa terjadi di luar kendali kita. Masalah tanpa dicari-cari bisa datang sendiri. Orang yang kita pikir bisa membuat kita berbahagia, ternyata malah melakukan hal yang tidak benar dan menghancurkan hubungan yang sudah dibangun sekian lama. Usaha yang kita pikir sedang dalam tahap pengembangan, tiba-tiba mengalami hambatan yang tak terduga dan membuat kita menderita kerugian yang tak terprediksi. Perusahaan yang kita pikir sudah stabil dan tidak perlu lagi melakukan efisiensi, tiba-tiba terpaksa harus melakukannya dan kita terkena imbasnya. Situasi sedemikian tidak kita inginkan, tetapi bisa terjadi juga. Kemudian, apa respon kita? Bagaimana kita menanggapi kejadian sedemikian? Ada yang menjadi marah, kesal, sakit hati, kepahitan, depresi, putus asa, hilang harapan, dan ujung-ujungnya menyalahkan banyak pihak, termasuk Tuhan juga, lalu meninggalkan Tuhan. Mereka berpikir kalau memang Tuhan ingin anak-anaknya hidup dalam kesenangan, sukacita, kebahagiaan, maka tidak perlulah ada yang namanya masalah, sakit penyakit, PHK, krisis ekonomi, dan berbagai kesulitan lainnya. Ingat, bukan Tuhan yang sengaja membuat kita menderita. Tetapi ini semua karena konsekuensi dosa asal. Membuat hidup ini tidak lagi seperti di Taman Eden masa dulu. Meskipun demikian, Tuhan tidak membiarkan kita hidup di dunia ini tanpa senjata dan perlindungan. Dia memberikan sebuah jaminan yang indah di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Roh Kudus yang diam di dalam hidup, yang mana sukacita merupakan buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita bisa tetap happy, senang, sukacita, bukan karena situasi dan kondisi di luar, tapi karena ada Tuhan Yesus beserta kita, yang adalah sumber sukacita. Meskipun demikian, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk bersukacita. Dia memberikan kita kebebasan untuk memilih. Ingin senang, bahagia, apapun situasinya, atau ingin meratapi kenyataan yang ada. Mau hidup dalam kesenangan yang sejati, atau dalam kepahitan yang terus-menerus. Mau memilih bersyukur, atau memilih untuk mengeluh. Mau berjalan dengan iman atau dengan perasaan. Banyak orang ingin hidup bahagia,
tapi sedikit yang benar-benar memilih untuk berbahagia. Seringkali tanpa sadar kita membiarkan keadaan menentukan suasana hati kita. Kalau hari ini semuanya lancar, kita senang. Tapi begitu ada sedikit masalah, sukacita langsung hilang. Ingat, semua adalah berkaitan dengan pilihan. Suatu ketika, istri John Maxwell, Margaret, sedang menjadi pembicara di salah satu sesi seminar tentang kebahagiaan. Di akhir sesi, tibalah sesi tanya jawab. Seorang ibu mengacungkan tangannya untuk bertanya, "Mrs. Margaret, apakah suami Anda membuat Anda berbahagia?" Margaret menjawab, "Tidak." John Maxwell, "Tidak bisa membuatku berbahagia." Kemudian Margaret melanjutkan, "John Maxwell adalah seorang suami yang sangat baik. Tetapi tetap saja ia tidak bisa membuatku berbahagia. Tidak ada orang lain yang bisa membuatmu berbahagia. Baik itu pasangan hidupmu, sahabatmu, uangmu, hobimu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu selain daripada dirimu sendiri." Jika ada orang yang memiliki 1001 macam alasan untuk mengeluh dan protes, itu adalah Rasul Paulus. Ia sudah berkorban banyak demi Injil, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi hidupnya syarat dengan penderitaan dan kesengsaraan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dan tidak adil terhadap hamba-hambanya ini. Ia dihina, dicemooh, disiksa secara fisik, digosipkan jemaatnya sendiri, ditinggal pergi rekan sepelayanannya, dipenjara tanpa ada kemungkinan untuk bebas kembali, tinggal menunggu hukuman mati. Ia bisa saja tenggelam dalam kesedihan, meratapi nasib, mengasihani diri, kepahitan dengan orang-orang yang jahat dengan dirinya. Ia bisa saja menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi Paulus punya solusi lain. Ia memilih untuk tetap bersukacita, seperti yang dituliskan dalam suratnya, yaitu di dalam Filipi 4 ayat 4. "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi bukan dalam situasi yang nyaman secara fisik. Paulus sedang berada dalam penjara menunggu panggilan eksekusi. Meskipun demikian, surat Filipi dikenal sebagai Epistle of Joy atau surat sukacita. Dan Paulus tidak hanya sekadar menulis, ia sudah mempraktekkannya sendiri saat dirinya dan Silas dipasung, dibelenggu dalam penjara karena memberitakan Injil. Mereka tidak sibuk mengeluh, marah, kesal, kecewa, mengasihani diri, tapi mereka malah memuji Tuhan seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 sampai dengan 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apa yang bisa membuat Paulus bersukacita demikian? Ia berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Artinya, sukacita tidak bergantung pada keadaan yang selalu berubah, tetapi pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Sukacita kita bisa konstan karena ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, bersukacita senantiasa dalam Tuhan berarti menghargai Tuhan sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi yang lebih penting. Tuhan adalah sukacita kita. Artinya, bahkan ketika kita tidak memiliki alasan untuk berbahagia, untuk bersukacita, hati kita tetap tenang.
kita tetap bisa bersukacita karena kita memilih untuk bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang tinggal diam di dalam hidup kita. Orang memilih untuk tetap senang, happy, terlepas dari apapun situasi dan kondisinya. Bukanlah orang yang naif, menyangkali keadaan, menganggap seolah-olah itu tidak terjadi. Mereka tahu jelas apa yang terjadi. Mereka tahu masalah apa yang dihadapi. Antara lain, ada orang-orang yang menyakiti, ada omongan, ada gosip, ada yang mengkhianati. Tetapi mereka memilih untuk tidak membiarkan itu semua mempengaruhi hati mereka dan membuat mereka menjadi sedih, marah, dan tidak mengalami kesenangan. Sukacita tidak bisa direbut dari tangan mereka karena sukacita mereka bersumber dari Tuhan yang tidak pernah berubah. Ini yang menyebabkan Habakuk tetap bisa bersukacita, berbahagia apapun situasinya, seperti yang tercatat dalam tulisannya di Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk berkata, meskipun semuanya gagal dan keadaan tidak membaik, ia akan tetap bersukacita. Ia tidak menunggu keadaan baik untuk senang. Ia memilih tetap senang di tengah keadaan buruk sekalipun. Mengawali pagi setiap hari, kita bisa menentukan bagaimana kita akan menyikapi hari ini. Walaupun kita tidak bisa memastikan semua hal akan berjalan lancar, tetapi kita bisa memilih bagaimana sikap hati kita menyikapi segala keadaan yang akan dihadapi. Misalnya, ketika naik transportasi umum dan tidak mendapatkan tempat duduk, padahal jalanan sungguh macet dan Anda dalam kondisi sangat lelah setelah bekerja seharian. Sejatinya kita bisa pilih bagaimana menyikapi kondisi itu. Apakah ingin mengeluh, bersungut-sungut, bahkan marah-marah kepada Pak Supir dan penumpang lainnya? Atau kita memilih untuk menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik atau mengobrol dengan sesama penumpang yang senasib? Ya, kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Keputusan ada di tangan kita masing-masing untuk merasa senang atau sedih, tergantung dari pilihan kita untuk menyikapi situasi kondisi yang dihadapi dalam kehidupan ini atau kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghadapinya sangat tergantung dengan pilihan kita. Apakah kita menggantungkan sukacita dan kebahagiaan kepada keadaan hidup yang sementara dan mudah berubah, atau kepada Tuhan yang setia memelihara, rindu menolong dan memberkati kehidupan kita? Mari bertekadlah dan milikilah sikap hati. Sekali aku senang, bahagia, sampai kapanpun aku akan tetap senang, bahagia. Sekalipun situasi kondisi sedang tidak menyenangkan. Situasi mungkin masih belum berubah, tetapi kita tetap bisa senang, happy, karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Dialah alasan kita bisa memilih untuk tetap bahagia, senang, sukacita. Karena itu, alih-alih berfokus kepada hal-hal yang buruk, fokuslah kepada Tuhan kita yang senantiasa setia dalam segala keadaan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Yang kedua, berkemenangan senantiasa. Seorang pelukis ternama menggelar pameran hasil karyanya di sebuah art exhibition ternama. Begitu banyak kolektor pengagum karyanya, juga pemerhati seni menghadiri pameran tersebut. Karyanya sungguh indah dan menggambarkan perjalanan kehidupan manusia sejak lahir, masa kanak-kanak, bertumbuh dewasa, hingga menemui ajal. Begitu banyak kondisi kehidupan digambarkan dalam berbagai lukisan tersebut. Namun ada satu hal yang mengganjal, yaitu ekspresi wajah yang selalu sama. Mereka semua digambarkan sedang tersenyum. Penemuan ini menggelitik pemerhati karyanya sejak lama, karena mereka tahu betul bahwa pelukis tersebut sangat teliti dan mendetail dalam setiap karyanya. Lantas bagaimana bisa pelukis itu melupakan satu hal yang penting, yaitu ekspresi wajah yang menghiasi di setiap karyanya. Sesi tanya jawab pun tiba. Dengan segera pertanyaan terkait keanehan ekspresi wajah tersebut dilontarkan kepada sang pelukis, pencipta dari semua karya tersebut. Dengan santai dan tenang, pelukis itu pun menjawab bahwa ia memang sengaja merukis semua raut wajahnya seperti itu karena ia percaya hidup berbahagia dan berkemenangan adalah pilihan. Dalam hidup berkelimpahan kita bisa berbahagia. Dalam kelancaran dan ketika segala sesuatu sesuai harapan, kita bisa berbahagia. Begitupun ketika kita kehilangan yang terkasih, kita bisa berbahagia karena yang kita kasih telah memasuki sebuah kehidupan kekal yang penuh kebahagiaan bersama Bapa di surga. Begitu juga ketika kita hidup dalam kekurangan, kita bisa berbahagia karena masih memiliki hidup dan nafas kehidupan. Atau ketika hidup dalam kesakitan, kita bisa berbahagia karena memiliki kesempatan untuk bersaksi dan menjangkau orang-orang yang senasib dengan kita. Sesungguhnya selalu ada alasan untuk berbahagia sampai akhir. Maka dari itu, ia menamai pameran lukisannya adalah pilihan untuk bahagia. Jawaban dari pelukis tersebut sontak mengundang decak kagum dan tepuk tangan yang meriah dari setiap hadirin yang hadir.
Kita sudah mendengar pembahasan di atas bagaimana hidup dengan senang hati itu adalah pilihan. Kita juga sudah tentukan sikap hati memilih untuk hidup dalam kesenangan. Awalnya, mungkin kita bisa dengan penuh semangat dan tekad berkata, "Oke, aku tidak mau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Aku akan memilih untuk senang-senang bahagia." Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh bisa berbahagia dari awal sampai akhir? Banyak orang yang dapat memulai dengan penuh kebahagiaan. Mungkin ketika baru memulai mengikuti Kristus. Hati kita penuh sukacita. Kita merasa diteguhkan, semangat, dan percaya bahwa hidup ini penuh harapan. Pada awalnya iman kita begitu kuat, doa kita penuh keyakinan, dan kita percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja karena Tuhan penuh kasih dan kuasa. Namun seringkali atau pada saat ini kita masih belum benar-benar memahami hakikat hidup berkemenangan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menganggap kemenangan hanya sebatas keberhasilan duniawi, keberhasilan materi, kesehatan, dan keberuntungan duniawi semata. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dalam kehidupan, tantangan dan pergumulan rentan bermunculan. Ada masalah yang tak terduga, pencobaan, kegagalan, dan rasa kecewa pun mulai menghampiri bertubi-tubi. Awalnya kita percaya bahwa jika kita beriman semuanya akan lancar. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Di tengah perjalanan hidup ini banyak orang merasa sedih, kehilangan semangat, dan bahkan berpikir, apakah aku salah percaya? Apakah doaku tidak didengar? Kenapa hidupku begini? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku sekarang juga? Kenapa permohonan doaku ditunda-tunda dan lain sebagainya? Jika kita tidak mengerti bagaimana mengatasinya dan berkemenangan senantiasa, maka akhirnya kita malah bisa tergeletak dan hidup pun menjadi hancur berantakan. Ada seseorang yang kecenderungannya sedih, mengasihani diri, sedikit-sedikit terbawa perasaan. Jika ada orang yang sikapnya berbeda terhadap dirinya, langsung ia akan berpikir yang aneh-aneh tentang orang itu. Jika terdengar olehnya ada yang membicarakannya di belakang, ia akan langsung down, merasa tidak bisa, tidak mampu, gagal, dan semua itu dapat mempengaruhi dalam bersikap terhadap orang lain yang tidak tahu apa-apa. Ia bisa jadi uring-uringan, murung, suram, dan tidak ada kesenangan lagi. Tidak jarang ia menjadi stres dan memutuskan untuk berhenti saja dari semua yang dikerjakannya. Tapi bersyukurlah dia berusaha tukar pikiran dulu dengan pembimbing rohaninya. Saat demikian ia diingatkan bahwa iblis tahu di mana kelemahannya yang membuatnya bermain-main di sana. Sampai akhirnya orang tersebut memutuskan untuk bertekad bahwa sekali ia menang, ia akan menang terus karena ada janji Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mengingat hal sedemikian, semangatnya pun dibangkitkan kembali. Tentu masih ada saja ujian-ujian selanjutnya yang berusaha merebut kesenangan dan kebahagiaannya. Tetapi ia memilih untuk mengingat pesan Tuhan, mengerjakan bagaimana dengan sebaik-baiknya, dan menyerahkan selebihnya kepada Tuhan. Perlahan tapi pasti, seiring dengan sikapnya yang berubah untuk tidak mau dikalahkan oleh situasi dan kondisi, maka suasana di sekitarnya pun ikut berubah juga. Seringkali kegagalan berkemenangan terjadi karena kita tidak mengerti bahwa kemenangan sejati bukan hanya keberhasilan materi dan kesuksesan di mata dunia semata. Satu hal yang sering tidak disadari banyak orang adalah hidup yang penuh kesenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, orang yang paling tahu bagaimana menikmati hidup
Biasanya adalah mereka yang sudah melewati banyak luka, tetapi memilih untuk tetap berdiri, tetap bersyukur, dan tetap berbahagia. Semua manusia pasti pernah berada di titik di mana kita ingin menyerah. Ada masa-masa kita merasa semua tidak adil. Kita sudah berbuat baik tapi dibalas jahat. Sudah sabar tapi tetap disalahpahami. Sudah berdoa tapi seolah-olah tidak ada jawaban. Kita mulai lelah lalu berpikir, kapan aku bahagianya? Boro-boro senang dan menikmati hidup. Mau jalani satu hari lagi saja sudah malas rasanya. Kalau perlu besok tidak usah bangun, tidak usah lihat matahari pagi. Tapi justru di momen seperti itulah Tuhan sedang ingin mengajar kita arti dari kehidupan yang berkemenangan. Berkemenangan bukan berarti tidak pernah jatuh. Berkemenangan berarti tetap bangkit dan berjalan lagi, bahkan ketika hati sedang hancur. Berkemenangan bukan berarti tidak pernah kecewa. Berkemenangan berarti tidak membiarkan kekecewaan merampas sukacita yang telah Tuhan tanamkan di dalam hati. Kemenangan sejati dimulai dari kemenangan di dalam iman. Menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan tanpa tergoyahkan oleh keadaan atau tantangan hidup. Orang hidup dalam kemenangan tidak lagi dikendalikan oleh keadaan, tapi oleh keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas segalanya. Inilah mengapa kemenangan dalam segala area kehidupan ditentukan dari kemenangan di dalam pikiran terlebih dahulu. Jika konsep pikirnya masih belum berubah, tetap berpikir salah tentang Tuhan, tentang situasi kondisi, tentang diri sendiri. Bagaimana bisa happy, senang, penuh sukacita? Yang ada malahan senang sebentar, lalu sedihnya yang lama. Saat menghadapi masalah, tantangan yang berpotensi mencuri kesenangan, kita harus melihatnya dari sudut pandang Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bahkan dalam penderitaan dan masalah, kita bisa tetap berkemenangan jika kita tetap beriman teguh kepada Kristus. Kemenangan itu bersifat kekal dan tidak bergantung keadaan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya adalah untuk kebaikan kita, untuk memperkuat iman sehingga membentuk kita menjadi pribadi yang tekun, dewasa, dan tahan uji. Selain itu, Dia juga berjanji untuk menyertai dalam setiap musim kehidupan kita. Dengan memiliki pemikiran seperti itu, maka kita akan tetap bisa happy, senang, walaupun tantangan dan masalah datang silih berganti. Karena semua ini adalah untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih dewasa, hidup rohani, dan semakin serupa dengan Kristus. Tahun 2008, Catherine Wolf yang berusia 26 tahun menjalani sebuah kehidupan normal dan baru saja melahirkan bayi 6 bulan yang lalu. Tanpa ada sejarah kelainan medis maupun kelainan genetik. Kemudian hidupnya berubah 180 derajat ketika pembuluh darah di otaknya pecah. Mengalami stroke parah dan separuh dari otak kecilnya harus dikeluarkan lewat operasi selama 16 jam. Catherine koma selama 2,5 bulan dan setelah terbangun, ia tidak bisa berbuat apa-apa secara fisik alias lumpuh. Ia harus menjalani terapi otak selama 2 tahun. Belajar kembali cara berjalan, makan, dan berbicara.
Sampai sekarang otak dan fisiknya belum sembuh secara sempurna. Ia masih kesulitan berbicara dan memakai kursi roda. Meskipun punya alasan valid untuk mengeluh bahkan marah kepada Tuhan, tetapi Catherine tidak membiarkan situasi merusak sukacitanya. Ia berkata bahwa banyak orang punya pola pikir yang salah, yaitu kalau kesenangan dan kebahagiaan hanya bisa didapat jika hidupnya bebas dari masalah. Bersama Yesus kita masih tetap bisa bersukacita, berbahagia, bahkan ketika situasi tidak memungkinkan. Inilah bagian orang-orang percaya di dalam Kristus, yaitu mereka sebenarnya tidak akan bisa dikalahkan oleh masalah, kecuali mereka membiarkan itu mengalahkan mereka. Catherine dan suaminya Jay Wolf mendirikan yayasan Hope Hills untuk mendukung para penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan. Catherine juga menulis buku dan pergi bersaksi keliling negeri tentang pengalamannya bersama Yesus. Orang yang berkemenangan senantiasa bukanlah orang yang hidupnya senantiasa nyaman tanpa masalah. Karena kata menang itu sendiri sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus dikalahkan, baru bisa disebut menang. Orang yang berkemenangan adalah orang-orang yang berhasil mengalahkan pola pikir yang salah dan tipu daya si iblis yang berusaha mempermainkan kita sehingga membuat kita sulit untuk senang dan bahagia. Rahasia kemenangan orang percaya ada di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengalahkan musuh terbesar yaitu maut, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan sejati juga berarti terjalinnya hubungan yang intim dan kekal dengan Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang memberi kekuatan dan damai sejahtera dalam hati meskipun menghadapi tantangan. Tuhan memanggil kita untuk selalu hidup dalam kemenangannya yang diberikannya melalui hubungan yang erat dan dekat dengannya. Kemenangan sejati adalah memiliki damai sejahtera yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan sejati bukan berarti keadaan tanpa badai, melainkan hati yang tetap tenang walaupun badai menerpa. Karena tahu kepada siapa kita percaya, Yesus Kristus namanya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau dikalahkan dan ditundukkan oleh situasi kondisi, atau bangkit dan berdiri di atasnya bersama Kristus. Apakah berarti kita bisa melakukannya dengan sempurna? 100% tidak. Ada kalanya kita bisa merasa sedih, lelah, marah, kesal, kecewa. Tapi ingatlah kembali, pengharapan kita di dalam Yesus yang telah bangkit, dan kiranya itu bisa memanifestasikan kembali sukacita kita yang mungkin sempat terkubur oleh situasi dan kondisi. Namun ini semua tidak boleh berhenti hanya sampai pada kita saja. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari hanya sekadar membahagiakan kita. Tetapi Dia rindu melalui cara hidup kita yang berbeda berkemenangan senantiasa. Artinya, sekali menang harus tetap menang sampai kapanpun menang, menjadi orang yang selalu senang-senang saja sampai banyak orang akan melihat dan berpikir, dan semakin banyak orang yang akan penasaran dan berkata, "Aku tahu orang ini sedang banyak masalah, susah, pusing. Tapi kenapa ya dia bisa senang-senang saja? Apa rahasianya ya?" Ingin banget belajar daripadanya. Tanpa disadari, hidup kita yang berkemenangan sudah menjadi kesaksian hingga orang lain pun bisa diberkati. Artinya, dengan menjadi manusia yang selalu senang, happy, itu akan menjadi berkat senantiasa, baik disadari atau tidak. Dengan demikianlah hidup kita dapat menjadi kesaksian tanpa perlu banyak bicara. Kita sedang menunjukkan Yesus melalui cara kita menjalani kehidupan dari hari ke hari. Senyuman kita dapat menjadi bukti
bahwa Tuhan benar-benar hidup di dalam kita. Keteguhan kita di tengah badai menjadi kesaksian bahwa kita memiliki pengharapan yang lebih besar daripada dunia ini yang sementara. Ada seorang ibu yang hidup sederhana. Setelah suaminya meninggalkan dia, ibu ini harus mencari nafkah dengan mencuci pakaian orang untuk membiayai hidupnya serta 3 anaknya. Setiap hari ia harus berjalan kaki cukup jauh untuk mengambil air karena tidak ada sumur air dekat rumahnya. Namun setiap kali tetangga melihatnya, ibu ini selalu menyapa dengan senyuman lebar dan berkata, "Tuhan itu baik." Suatu kali seorang bertanya kepadanya, "Kenapa ibu bisa tetap tersenyum, bersyukur, padahal ibu sulit sekali keadaannya?" Ia menjawab sederhana, "Selama Tuhan masih ada, sukacita itu masih ada." Ada juga seorang penginjil bernama Luther Bridgers. Kehidupan jalaninya sangat berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Dia selalu penuh dengan senyum, ramah, senang tertawa, dan matanya selalu berbinar-binar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat, tetapi mengalir dari hati. Orang-orang yang menjumpainya dalam pelayanan mengakui bahwa saat mereka mengobrol dengannya atau mendengarkan khotbahnya, semangat dan iman mereka dalam Tuhan dipulihkan kembali. Mereka pun bertanya, apa rahasianya? Dan Luther menjawab kalau itu semua karena Tuhan dan firman-Nya. Saat semakin banyak orang yang bertanya, akhirnya Luther memutuskan untuk merangkum jawabannya menjadi sebuah lagu yang berjudul He Keeps Me Singing. Atau dalam terjemahan Indonesianya adalah Kidung yang Merdu di Hatiku. 1 tahun setelah lagu itu ditulis, Luther mendapat panggilan pelayanan keliling selama 2 minggu di daerah yang agak jauh dari rumah. Awalnya istri dan 3 anaknya hendak ikut. Tapi setelah dipertimbangkan mereka pilih untuk tinggal di rumah orang tua sang istri. 2 minggu berlalu setelah ibadah terakhir, Luther berkemas untuk persiapan pulang esok harinya. Lalu ia pergi tidur. Tengah malam saat sedang tidur lelap, petugas mengetuk kamarnya dan menyampaikan ada telepon di lobi. Luther menerimanya dan dalam sekejap hidupnya berubah. Istri dan 3 anaknya yang masih kecil tewas dalam kebakaran di rumah mertuanya. Dia syok, kaget, sehingga hanya bisa berlutut di sana dan berdoa. Namun, di saat pemakaman setelah ibadah tutup peti, ia memilih untuk menyanyikan lagu karangannya itu sebagai bukti kesaksian bahwa sukacita abadi bukanlah karena situasi dan kondisi, tetapi karena Kristus yang ada di dalam dirinya. Apapun yang terjadi, meskipun hatinya terluka, sukacita tetap mengalir. Sepeninggalnya istri dan anak-anaknya, Luther masih tetap setia melayani, mengabarkan Injil. Tetap menjadi orang yang dipenuhi sukacita surgawi hingga ia meninggal. Walaupun sulit dimengerti kejadian demikian, kelak bertemu dengan Tuhan akan menjadi jelas segalanya. Ini menunjukkan bahwa orang percaya yang hidup dalam kemenangan bisa saja mengalami tekanan dan tantangan. Tetapi ia tidak pernah dikalahkan, melainkan tetap bersukacita. Ketika kita hidup dengan bahagia dan penuh iman, kita menjadi terang yang menyinari orang lain. Menunjukkan bahwa hidup dalam Kristus adalah hidup yang penuh sukacita dan kemenangan. Jadi, hidup bersukacita dan tanpa keluh kesah membuat kita menjadi terang yang membawa pengaruh positif bagi hidup orang lain untuk diselamatkan. Di tengah dunia yang semakin tidak menentu dan penuh dengan gejolak, semakin banyak orang merasa kalut, bingung, dan panik serta depresi. Mereka dipenuhi oleh ketakutan. Apakah mereka bisa menghadapi hari demi hari ke depan? Masih adakah harapan? Masih adakah damai? Masih adakah kemungkinan untuk hidup berbahagia? Jawabannya adalah bisa. Anak-anak Tuhan memiliki jawabannya, yaitu dalam Kristus. Namun banyak kali mereka tidak menunjukkannya karena mereka mungkin belum mengalaminya,
belum berkemenangan atas masalah, belum mengalami terobosan. Ingatlah, masih ada banyak orang yang membutuhkan jawaban, pengharapan, damai, dan sukacita. Marilah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui sikap hidup kita yang tetap bisa senang, bahagia, tanpa tergantung situasi dan kondisi. Ketika mereka mempertanyakan apa alasannya, tidak perlu malu. Berterus teranglah kepada mereka, katakan, ini semua karena Tuhan Yesus. Apapun respon mereka, tidak perlu merasa tersinggung, marah, atau kesal, dan kebahagiaan hilang. Justru tetaplah bersukacita, tetaplah berbahagia. Nanti mereka akan semakin penasaran dan berdoalah agar Tuhan melembutkan hati mereka sehingga mau menerima Injil keselamatan Yesus. Hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera akan menjadi refleksi dari kasih Tuhan. Orang-orang bisa belajar bahwa walau menghadapi kesulitan, mereka tetap bisa menang dan bersukacita karena iman dan pengharapannya kepada Yesus Kristus. Mereka pun akan berkata dalam hati, kalau ia bisa begini, pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan itu memberi peluang besar bagi kita untuk berbagi Injil dan menjadi berkat melalui kesaksian hidup kita. Inilah hidup yang berarti dan yang bernilai, yaitu hidup yang dapat mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati sesama. Seiring dengan hidup kita sedemikian, kita sendiri juga yang akan berbahagia. Karena itu, jangan biarkan situasi dan kondisi yang ada mengalahkan iman kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. Ingatlah, di dalam Dia kita adalah lebih dari pemenang. Itu adalah status kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemenangan kita sudah terjamin olehnya. Karena itu, apapun yang terjadi, ingatlah pesan dari Rasul Paulus yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Hidup yang penuh sukacita bukan berarti hidup tanpa air mata, tetapi hidup yang tetap tersenyum di tengah air mata. Karena tahu Tuhan masih tetap pegang kendali dan Tuhan yang pegang hari esok. Tanpa banyak kata, hidup kita memberitakan Injil lewat sukacita. Mari kita jadikan hidup kita sebagai kesaksian nyata. Jangan khawatir dan jangan takut saat menghadapi tantangan. Dengan iman kepada Yesus Kristus dan sukacita di hati, kita dapat menginspirasi banyak orang dan menjadi berkat yang besar di dunia ini. Mari kita hidup dalam kemenangan dan sukacita agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita dan banyak orang akan datang kepada Yesus Kristus oleh kesaksian kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Dari apa yang dibahas dan dipelajari kiranya menjadi berkat bagi hidup rohani kita sekalian, dan kita bisa mengerti untuk hidup dengan sukacita dan berkemenangan senantiasa. Mari bersama ingat kembali langkah-langkah untuk dapat menikmati kesenangan dalam kehidupan ini, antara lain yang pertama, memilih untuk hidup senang. Yang kedua, berkemenangan senantiasa. Bersyukurlah Anda masih bisa dengan tubuh jiwa roh sehat mengikuti program All by Grace saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerahnya yang luar biasa. Kiranya kita semua dapat menjalani hidup ini bersama Tuhan yang senantiasa Immanuel dalam seluruh kehidupan kita. Kasihilah Tuhan dan layanilah Dia yang mampu menjadikan hidupmu semakin berarti, bernilai, berbobot, berdampak, dan menjadi saluran berkat bagi hidup banyak orang, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. All by grace. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti program All by Grace ini. Dan kami mau setia di dalamnya Tuhan. Dan kami boleh Tuhan mendengar apa yang sudah disampaikan. Dan bagaimana untuk boleh hidup dalam kesenangan, kebahagiaan, sukacita. Dan menjadi manusia yang happy-happy saja. Tapi kembali kepada pilihan Tuhan. Kami mengerti, kami sudah dijelaskan. Dan kami mau memilih untuk hidup senang, kami mau berkemenangan senantiasa, bukan menang sehari, seminggu, sebulan, tapi terus berkemenangan senantiasa, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami akan memiliki kesaksian hidup dalam kehidupan kami, karena kami selalu menjadi seseorang yang suka tersenyum, penuh dengan sukacita di tengah situasi kondisi sesulit apapun. Karena kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami, ada solusi bersama dengan Engkau, dan Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun Engkau izinkan pasti mendatangkan kebaikan, kami percaya di tangan-Mu ada masa depan yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Sebelum kami sampai di sana, Engkau sudah di sana. Dan oleh sebab itu kami tidak mau gampang-gampang menjadi sedih, marah, kecewa, putus asa, sepertinya tidak berpengharapan. Dan kami mau bangkit kembali Tuhan untuk mengerti bagaimana mata kami tertuju kepadamu, dan bagaimana kami boleh beriman kepadamu, dan kami boleh menjalani satu kehidupan yang senang-senang, happy-happy bersama dengan Tuhan, baik dalam kehidupan di keluarga, di usaha, di pekerjaan, apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami akan lakukan dengan happy, senang-senang, menjadi berkat bagi hidup banyak orang melalui kesaksian hidup kami. Bukan saja mereka mendengar Injil, dan mereka pun boleh diselamatkan, dimenangkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan bila kami boleh menanamkan semua apapun yang sudah kami dengar ini dalam hati, dan kami boleh praktekkan menjalani satu kehidupan yang bahagia, senang, menjadi berkat sampai Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh kedapatan tetap setia, bahagia, menjadi berkat dan kesaksian bagi hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.
Ya, saat ini mau berdoa bagi Anda yang mengalami tantangan, masalah, pergumulan, baik anak, keluarga, mertua, orang tua, dan semua yang sedang dihadapi adalah masalah, baik hubungan, baik yang namanya pergumulan, perekonomian, atau sakit penyakit. Kesemuanya membuat Anda sedang berpikir saat ini, kalau Tuhan ada, Tuhan nyatakan kepadaku, saat aku berdoa, aku terima jawaban doanya. Ya, banyak orang mau seperti itu, rindu seperti itu, tapi jangan lupa, bagian kita berdoa, bagian Tuhan menjawab doa. Kalau dijawab langsung, puji Tuhan, kita imanin dijawab langsung. Dan Tuhan bisa lakukan. Kalau sampai ditunda, kita tetap bersyukur. Jangan sampai sukacita kita hilang. Kalau Tuhan jawabnya bilang tidak, tetap kita bersyukur. Karena banyak hal kadang kerinduan hati kita. Dan Tuhan bilang tidak atau Tuhan jawab tidak. Karena Tuhan tahu kalau jawab tidak itu mendatangkan kebaikan bagi kita daripada Tuhan jawab iya, karena banyak kali iya itu membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan dan tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan atau melayani Tuhan. Jadi tidak masalah. Apapun jawaban Tuhan, kita tahu ada yang terbaik. Tapi saat ini kita akan bersehati berdoa minta kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab yang benar-benar saat ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Sepertinya sakit penyakit, masalah, pergumulan, perekonomian, hutang piutang, dan masih banyak lagi. Tapi ingat, soal pasangan hidup, Tuhan akan jadikan indah pada waktunya. Itu salah satu kerinduan hati. Jangan paksakan kehendak kita, biarlah kehendak Tuhan jadikan indah pada waktunya. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersehati berdoa bersama pemirsa All by Grace. Tuhan, Kau tahu apa yang sedang kami alami. Kami sedang mengalami pergumulan, tantangan baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga, rumah tangga, dan juga Tuhan sakit penyakit, dan juga banyak kerinduan-kerinduan hati yang lainnya. Dan Tuhan, saat ini kami mau percaya, saat kami berdoa kami percaya Engkau menjawab doa kami, dan saat ini juga kami terima dengan iman apapun yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua masalah pergumulan tantangan kami Engkau selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi hutang piutang terlunaskan oleh Yesus Kristus, dan kami tidak lagi berhutang, dan juga Tuhan kami boleh dipulihkan dari segala area kehidupan kami, dipulihkan dari semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai kehendak Tuhan, yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang membuat hidup kami tidak happy, tidak senang. Tuhan Kau pulihkan sehingga kami boleh menjalani satu kehidupan yang senang, bahagia bersama dengan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan tolong di tengah-tengah situasi kondisi kami saat ini, dan para pemirsa yang dalam keadaan sakit apapun juga Tuhan, baik sakit hati, baik sakit kepala, baik sakit apapun itu Tuhan, bagian tangan, bagian kaki, bagian perut, jantung, dan kesemuanya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dan saat tumpang tangan saat ini ke bagian tubuh yang sakit, dan kami percaya Tuhan, apapun itu penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus, saat kami tumpang tangan sesuai apa yang Kau katakan, kami tumpang tangan dan kuasa-Mu bekerja, dan sakit penyakit kami boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami terima dengan iman semua jawaban daripada doa kami, dan kami juga apapun yang menjadi kerinduan hati kami, dan kami akan terima jawabannya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Dan kami akan ingatkan diri kami saat Engkau jawab, dan kesemuanya itu tidak membuat kami menjauh daripadamu, tapi justru akan membuat kami semakin mengasihimu, semakin melayanimu, semakin persembahkan yang terbaik, dan menjadi kesaksian bagi hidup banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, sekali kami bertekad, kami mau senang, kami juga mau memiliki sikap hati dan sudah tentukan pilihan untuk senang, bahagia, dan berkemenangan senantiasa. Dan kami pasti bisa, kami bisa setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri program All by Grace saat ini. Minta kasih karunia-Mu Tuhan turun atas semua pemirsa All by Grace. Biarlah Tuhan kasih setia, anugerah, kebaikan dan kemurahan-Mu akan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Kasih setia dari Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, dan kuasa daripada Roh Kudus akan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjalani satu kehidupan yang diberkati. Dengan apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami akan Kau buat berhasil, dan kami bisa berhasil sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami bisa menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami terima kasih dan kuasa-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali, dan kami boleh tetap kedapatan setia sampai akhir mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan akhiri program All by Grace kali ini. Segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Jangan lupa share link ABG buat sanak family, saudara, keluarga, dan teman yang Anda kasihi, sehingga mereka juga bisa dipulihkan untuk membawa pemulihan bagi hidup banyak orang lain. Segala kemuliaan bagi Tuhan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik tubuh, jiwa, dan roh sehat senantiasa. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
semuanya. Sampai ketemu